pertarungan Spanyol dan Argentina di Finalisima menjadi pertandingan paling seru di tahun depan. Laga ini bakal menyedot animo besar lantaran menjadi ajang pembuktian untuk menentukan siapa yang terbaik. Pasalnya, kedua negara diprediksi tidak akan bertemu di Piala Dunia 2026 dengan regulasi FIFA yang mewajibkan peringkat 1 dan 2 tidak akan berjumpa hingga babak final. Kekuatan baru bakal segera hadir yang bisa menambah keseruan jalannya pertandingan. Cerakul coba merangkum prediksi starting dan taktik Finalisima sebagai berikut. Adu kekuatan line-up Argentina dan Spanyol. Finalisima kali ini bukan sekedar laga antara dua benua, melainkan bentrokan dua filosofi besar. Argentina masih akan mengandalkan sisa-sisa kejayaan generasi emas yang sangat solid. Kekuatan Albi Celeste terletak pada koneksi antar pemain yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Kabar baiknya, Argentina dipastikan masih akan diperkuat sang kapten mereka, Lionel Messi. Di tahun 2026 tentunya menjadi kesempatan emas La Pulga untuk meraih kesuksesan besar. Ex-pemain Barcelona ini bisa memborong 8 trofi sekaligus di berbagai ajang kompetisi. Raut wajah Lionel Messi terpancar terang karena belum lama ini menggenapkan perolehan trofinya menjadi 50. Kesuksesan ini didapatkan usai meraih gelar MLS 2025 dan MLS Cup bersama Inter Miami. Belum surutnya sinar La Pulga tentunya menjadi hambatan besar untuk Spanyol. Kekuatan Argentina semakin komplit dengan hadirnya pemain muda baru yang setahun terakhir menunjukkan kualitasnya. Mulai dari Gianluca Prestiani, Valentin Barco, Maxim Peron hingga Nico Paz. Dua nama terakhir merupakan sosok paling menonjol dan tampil superior bersama Como. Gak ketinggalan, Argentina juga ada pemain muda cepat bernama Franco Mastantuono. La Barbaroja kerap menjadikannya sebagai salah satu motor serangan di sektor penyerang. Mastantuono menjadi bagian terpenting dalam regenerasi Argentina. Saya akan terus memberikan dukungan dan menit bermain agar dia bisa berkembang, kata Lionel Scaloni. Tim muda Argentina nantinya bakal mendapatkan ujian berat dari skuad muda teruji Spanyol. Saat ini pasukan Matador sedang berada di era emas dengan rata-rata usia 27 tahun. Berbeda dengan skuad Tengo, La Furia punya skuad muda yang lebih berkualitas. Spanyol pelan-pelan menyulap skuad yang dianggap mentah menjadi pemenang gelar di Euro 2024. Mereka punya pemain yang unggul seperti Fermin Lopez, Pablo Barrios, Dean Huijsen hingga Pau Cubarsí. Pemain-pemain yang disebutkan nyaris berasal dari Barcelona dan Real Madrid. Nggak heran mental juara pemain muda Spanyol sudah terbentuk sejak persaingan ketat yang dijalani di level klub. Belum lagi permainan La Furia Roja punya ciri khas tersendiri. Scaloni sangat yakin Argentina akan bisa memenangkan pertandingan kontra Spanyol. Apalagi sang juru taktik bersemangat karena pertandingan Finalisima digelar sebelum Piala Dunia. Artinya baik Spanyol dan Argentina berpotensi tak akan bertemu di Piala Dunia 2026. Sesuai dengan regulasi FIFA terbaru, tim yang berada di ranking 1 dan 2 diwajibkan tidak bertemu hingga babak final. Sejauh ini Argentina dan Spanyol memimpin klasemen dengan perolehan poin yang ketat. Sementara Luis de la Fuente juga mengusung ambisi yang serupa. Sang juru taktik begitu bersemangat dan gak sabar mengalahkan Lionel Messi CS. Saya sangat bersemangat untuk itu karena berbagai alasan. Saya pikir kami termasuk tim terbaik di dunia. Prediksi taktik Argentina-Spanyol. Dengan target ambisius dari kedua pelatih, laga ini diprediksi bakal seru. Dilihat dari rekor head-to-head, kedua tim juga sama-sama berimbang yang membuat laga sulit ditebak. Dari 4 pertemuan resmi, Spanyol dan Argentina saling mengalahkan sebanyak 2 kali.
Namun di pertemuan terakhir La Furia Roja sukses memperdaya Albi Celeste dengan skor 6-1. Pertandingan ini terjadi di laga FIFA Matchday pada bulan Maret 2018 yang lalu. Di edisi tersebut, Argentina memang sedang hancur-hancurnya karena banyak permasalahan yang melanda. Lionel Messi bahkan terpaksa harus menonton dari bangku cadangan karena cedera hamstring. Namun situasi ini sudah cukup berbeda di mana Scaloni bisa leluasa menggunakan banyak pemain. Sang juru taktik punya dua pilihan menyerang di awal atau bermain lebih pragmatis. Secara filosofi permainan, timnas Spanyol tentunya masih akan mendominasi penguasaan bola. La Furia Roja sekarang bermain jauh lebih vertikal dengan memanfaatkan sisi sayap. De La Fuente menginstruksikan anak asuhnya untuk memanfaatkan lebar lapangan. Lamine Yamal tentunya yang harus diwaspadai dalam skema kali ini. Pemain keturunan Maroko tersebut dikenal sangat piawai dalam mengacak-acak pertahanan di segala sisi. Gak cuma Yamal, Rodri juga cukup diandalkan dalam skema De La Fuente. Kunci taktik Argentina adalah bagaimana cara melakukan man marking dan menutup ruang gerak keduanya. Jika Rodri maupun Yamal tidak leluasa membagi bola, maka suplai ke arah striker akan mandek. Rodrigo De Paul kemungkinan besar diberikan tugas khusus mengganggu kenyamanan bermain Rodri. Sementara Argentina tidak akan terlalu memaksakan penguasaan bola. Lionel Messi akan memainkan peran free roll untuk mencari celah di antara lini tengah dan pertahanan Spanyol. La Pulga akan dipaksa turun menjemput bola demi menarik salah satu bek Spanyol keluar dari sangkarnya. Ruang yang ditinggalkan itu dimanfaatkan oleh Lautaro Martinez maupun McAllister. Argentina juga punya keunggulan berbahaya dalam situasi bola mati. Servis Quatengo nggak bisa diragukan lagi dengan Lionel Messi yang menjadi eksekutor. La Pulga bahkan mampu menembus 3 besar sebagai gol free kick terbaik sepanjang masa. Sepatu bola sudah bonus kaos kaki cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Perkiraan jalannya pertandingan. 10 menit pertama pertandingan diprediksi akan berjalan dengan tempo tinggi. Spanyol akan mencoba langsung mengambil inisiatif serangan memberikan tekanan mental ke Argentina. Sementara Lionel Scaloni bermain lebih sabar sambil membaca pola tekanan De La Fuente. Memasuki pertengahan babak, pertarungan tentunya diprediksi akan semakin sengit. Penonton akan disuguhi level individu antara generasi lama melawan talenta masa depan dunia. Momen yang paling ditunggu-tunggu adalah duel Messi versus Yamal. Yamal tentunya termotivasi bisa bertemu dengan pemain idolanya tersebut. Gak heran pemain Barcelona ini diprediksi bisa menjebol gawang Argentina terlebih dulu. Gol pertama yang lahir dari kaki Yamal bakal membuat laga berjalan lebih seru. Namun Scaloni dan De La Fuente perlu waspada dengan stamina para pemainnya. Meski digelar di tempat favorit Lionel Messi yakni Qatar, tingkat kelembapan di sana sangat mempengaruhi. Artinya bagi Scaloni dan De La Fuente harus bisa mengatur pergantian pemain dengan cerdas. Argentina yang tertinggal 1 gol diperkirakan akan bisa mencetak gol penyeimbang di babak kedua. Alhasil laga pun diprediksi berakhir dengan hasil imbang dan dilanjutkan di sesi adu penalti. Siapapun pemenangnya, pertandingan ini tentunya akan dicatat sebagai salah satu laga terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Kejeniusan taktik dan kualitas individu memberikan tontonan yang menghibur. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting dan taktik finalisima. Bagaimana pendapatmu? Siapakah menurut prediksimu yang akan keluar sebagai pemenang dan juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.